Bukan soal Formula E, bukan soal hanya interpelasi, tapi memang menyangkut bagaimana Anies yang selalu menari indah di tengah tabuhan genderang soal Pilpres 2024. Baswedan merasa dia gubernur atau presiden yang bisa semena-mena menghancurkan Monas. Dia bikin Formula E yang pada saat itu kita sudah terlanda COVID. Saat itu rakyat sedang banyak membutuhkan yang sembako atau apapun itu kemanusiaan sosial atau apapun. Tapi Anies Baswedan malah membuat anggaran 4,4 triliun untuk Formula E yang tidak ada urgensinya untuk negara kita Indonesia, terutama. Ya, kalau soal aroma politis pasti tadi sampaikan. Memang ini pekerjaan lembaga politik, betul. Ya namanya hak interpelasi tentu nuansanya cukup politik. Kembali menegaskan tentang basis dasar pengajuan interpelasi berdasarkan rekomendasi BPK. Bunyi yang selalu digaungkan oleh pengusul adalah ini menyelamatkan uang rakyat, potensi kerugian uang negara. Padahal kalau dilihat secara cermat dan teliti, saya bacakan ini ya, BPK itu hanya rekomendasi 3. Pertama, kepada Dispora, Dinas Olahraga dan Jakpro melakukan studi kelayakan terbaru evaluasi. Rekomendasi BPK ini keluar 2 bulan yang lalu. Nah, interpelasi baru 2-3 minggu ini. Artinya apa? Pemprov DKI Jakarta sedang menindaklanjuti temuan BPK itu, diminta untuk melakukan review. Artinya, kalau ada interpelasi sebetulnya, interpelasi ini sebetulnya adalah mirip-mirip melampaui tindak lanjut dari BPK. BPK hanya rekomendasinya melakukan review. Sementara yang kita baca di jejak digital itu keinginan membatalkan Formula E itu yang kami tidak setuju. Baik. Kalau tidak ada pernyataan membatalkan Formula E dengan sangat hormat, saya sudah minta kepada Pak Gubernur, silakan Pak. Namanya hak interpelasi spesifik. Kan publik bertanya, ada 2 hal. Apa sih yang sebenarnya diributkan dari Formula E? Pertama soal substansi. Pada level substansi, tentu ini nggak bakal ketemu ya antara yang pengusul interpelasi dengan mereka yang menolak. Sampai kiamat, sampai lebaran kuda, nggak mungkin ketemu. Sekarang naik level pada persoalan politik. Apakah interpelasi itu didukung oleh fraksi di DPRD secara mayoritas ataupun tidak? Ini kan 2-7. Yang nolak 7, yang nerima kemudian ada 2. Maksud saya yang nolak ada 2, yang nerima ada 7. Nah, yang ke depan tentu saja ini adalah bangunan opini yang dibangun. Karena kan tidak serempak. Misalnya PSI yang mengusulkan bahwa sejak awal kan sangat terlihat PSI ini seakan-akan menginginkan bahwa Formula E itu harus stop. Tapi statement politisinya belakangan menyebut Formula E lanjut nggak apa-apa, tapi jangan pakai dana APBD. Nah, PDIP juga begitu, statement-statementnya misalnya hanya bertanya kok misalnya soal Formula E. Tapi kalau melihat rekam yang kemudian kita simpulkan selama ini kan diawali dari temuan BPK seolah-olah penyelenggaraan Formula E ini ada temuan dan itu berpotensi merugikan keuangan daerah yang cukup maksimal. Nah, yang menjadi ramai ini kan bukan hanya soal bertanya kepada Pak Anies, ayo dong Pak Anies jelasin soal Formula E, jangan dong mending duitnya itu dialokasikan untuk membantu rakyat yang COVID. Bukan hanya sederhana itu, Cak. Interpelasi itu adalah hak politik yang cukup istimewa. Jadi kalau itu digunakan, orang melihat ibarat orang ingin nangkep burung, selama ini pakai katapel. Tapi kalau interpelasi itu yang disetujui, nembak Pak Anies pakai rudal. Ada tingkat kesalahan yang kemudian diasumsikan cukup serius. Ada sesuatu yang kemudian itu janggal, tidak perlu dilanjutkan. Disinilah sebenarnya pada level politik tertentu interpelasi itu dihadang, terutama pihak yang nolak. Nah, kalau ini disetujui interpelasi, saya kira dalam tanda kutip
akan menjadi ruang pintu hak-hak lain akan bermunculan. Baik. Ada hak angket dan semacamnya. Dan tentu Anies akan terus-terusan dibully dengan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Dewan ini. Oke.